Sebagaimana yang dikatakan dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang berlumurkan dengan dosa, apapun dosanya, ya, termasuk riya dan sum'ah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mengampuni dosa-dosa kita. Ana yakin, Ustaz, dengan tulus ikhlasnya ana meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, ya, ana yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa ana dan akan memaafkan segala khilaf dan kesalahan ana di masa lalu tersebut. Dan itu sepakat ulama, kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala berkaitan tentang dosa riya atau dosa sum'ah yang pernah kita lakukan di masa lalu itu, maka ya biiznillah Allah Jalla wa Ala akan memberikan ampunan untuk kita dan Allah Jalla Jalaluh akan menerima taubatnya kita. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, ini yang menjadi, ya, Allahu Akbar, yang membuat anak terkadang gak bisa tidur, Ustaz. Beramalnya luar biasa dulu, Ustaz, jor-joran. Subhanallah, ketika membukakan orang yang berpuasa itu 2000 makanan dengan 3 jenis, anak kirim tuh ke Masjid As-Salam, Ustaz, 3 tahun yang lalu. Tapi riya, Ustaz, sum'ah, ya, 3000 makanan kan lumayan, Ustaz, fulusnya. Kemudian Anda membangun masjid di tempat ini, Ustaz, ria, jujur. Ada sesuatu yang Anda tuju di situ. Ya, itu waktu itu miliaran habis, Ustaz. Subhanallah. Percuma, ya, nilai ibadahnya karena ria tadi. Sekarang Anda betul-betul bertobat. Pertanyaan Anda, Ustaz, kalau Anda sudah bertobat, Anda yakin diampuni, yakin diberikan ampunan, diterima taubat. Cuma masalahnya, bisa enggak Allah Jalla wa'ala menjadikan amalan-amalan yang tadi ria itu kemudian dianggap sebagai satu amal soleh yang bersama dengankan pahala? Bagaimana hukumnya? Sebagai penutupan dari kajian hari ini, ada 2 pendapat. Jelas ya kasusnya ya? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat siapa biasa? Ibnu Qayyim mengatakan, untuk taubatnya insya Allah diterima, diampuni dosa-dosanya, kata beliau. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Jalla wa'ala Tawwab, Maha penerima taubat. Ya, Ghaffar, Maha memberikan ampunan. Tapi untuk berkaitan tentang amal ibadahnya tadi yang ria, berhubung dibangunnya di atas ya ria dan sum'ah, bukan atas dasar keikhlasan, tetap tidak diterima, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kita biasa dong mengambil pendapat kedua dong, Bapak-bapak. Pendapat kedua ini pendapat gurunya beliau, yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau sekiranya seseorang itu sudah taubat dari penyakit rianya, ya pastinya, ya biiznillah Allah Jalla wa Ala akan memberikan ampunan dosa untuk dia. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan menerima taubatnya. Nah, berkaitan dengan amal ibadahnya, bisa enggak dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala? Karena dia membangunnya itu di atas apa? Ria dan sum'ah. Kata beliau, iya. Karena kebaikan Allah Jalla wa'ala, karena sayangnya Allah Jalla wa'ala kepada hamba, amal ibadah yang dia kerjakan di masa lalu tersebut ria dan sum'ah, kemudian dia bertaubat taubatan nasuha, maka Allah Jalla wa'ala jadikan amalan itu sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Dalilnya, beliau membawakan dalil dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridha beliau. Hakim bin Hizam ini mu'allab. Ya, beliau ketika kafir baik yang sangat luar biasa. Kita tahu kan, orang kafir sebaik apapun dia, ya, apapun kebajikan yang dia berikan kepada manusia, ya, tetap tidak dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi perbuatan orang-orang kafir tersebut yang baik-baik itu tidak dianggap oleh Allah Jalla wa Ala sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Nah, Hakim bin Hizam ini orang baik banget ketika masa kafir. Dia suka membebaskan budak, silaturahim menjadi kerjaan dia di setiap hari, kemudian suka bersedekah, berinfak, membantu orang yang kesusahan, suka menghormati tamu. Nah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sekarang ini aku sudah Islam.
Aku mau tanya sama antum ya Rasulullah, apakah kebaikan-kebaikan yang ana lakukan di masa lalu itu Allahu Jalla wa'ala jadikan sebagai amal soleh ana yang bersama dengankan pahala? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, aslamta ala ma aslabta min khairin. Kamu masuk Islam dengan kebaikan yang kamu lakukan di masa dahulu. Artinya apa? Seandainya di zaman jahiliyah seseorang berzina, membunuh, melakukan maksiat dan lainnya, ketika dia masuk Islam, seketika dosa-dosa besarnya tadi itu diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Innal islama yahdumu ma qablah. Itu kan yang menjadi syaratnya sahabat yang mulia Amar bin As ketika masuk Islam. Ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam diampuni enggak dosa-dosaku? Kata Rasulullah, iya. Innal islama yahdumu ma qablah. Sesungguhnya dengan keislaman seseorang itu menghapuskan dosa-dosa besar. Sekaligus juga apa yang terjadi dengan Hakim bin Hizam, ini ungkapan Nabi SAW, perbuatan-perbuatan baik dia di masa lalu itu dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Poinnya di mana Ustadz? Begini poinnya. Hakim bin Hizam itu belum masuk Islam waktu itu, masih kafir. Menyembahnya siapa? Berhala kan? 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Itu menjadi hariannya dia. Waktu dia kafir dan musyrik. Ya, bukan begitu? Ya, kemudian masuk Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, Bushra, good news. Kabar gembira buat antum ya Hakim bin Hizam. Perbuatan-perbuatan baik di masa lalu itu, Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini yang melakukan perbuatan riya, muslim apa kafir? Muslim. Cuma hari itu khilaf aja. Dia riya. Hari itu dia khilaf aja, dia sum'ah. Ya, dia main cerita lagi. Ya, subhanallah, Tuhannya siapa? Allahu Jalla wa'ala. Nah, kalau si kafir saja, kalau masuk Islam, dosa-dosa besarnya diampuni, kemudian juga perbuatan baiknya dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Apalagi yang jelas muslim. Kata siapa? Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu mungkin kita pernah riya melakukan satu amalan, satu ibadah, pastikan hari ini bertaubat, taubatan nasuha.